Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah bergabung di kegiatan workshop Assembler dan Augmented Reality untuk pembelajaran era 4.0. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita ini yang sudah terdaftar ada 72 orang yang berasal dari 8 provinsi. Ada dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Itulah peserta kita hari ini. Mudah-mudahan 2 hari ke depan kita bisa berkolaborasi tentang bagaimana cara membuat media interaktif dengan menggunakan akun Assembler dan Augmented Reality. Bapak dan Ibu, kegiatan kita yang pertama akan dilakukan sosialisasi tentang Assembler Edu dan Augmented Reality. Kemudian nanti akan dilaksanakan paparan bagaimana cara mendaftar akun di Assembler dan di AC. Yang ketiga, bagaimana membuat proyek media interaktif Augmented Reality 3 dimensi. Yang keempat, progres aktif di komunitas Augmented Reality. Nah, Bapak dan Ibu, materi akan disampaikan oleh Ibu Rini Dara ini. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan kita, pertama, peserta akan mengenal apa itu Assembler Edu dan AR. Kemudian peserta diharapkan setelah kegiatan ini memiliki akun Assembler Edu dan AC. Kemudian peserta minimal dapat membuat satu proyek dengan menggunakan Assembler Edu ataupun AR. Yang terakhir, diharapkan setelah kegiatan ini menimbulkan keingintahuan Bapak dan Ibu untuk kemudian aktif di komunitas AC. Itu Bapak dan Ibu rangkaian kegiatan kita untuk 2 hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, saya perkenalkan narasumber kita adalah Ibu Rini Dara ini. Beliau adalah Kepala Madrasah Darul Ilmi Batangkuis. Kemudian beliau juga adalah Wakil Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Di komunitas ASI itu ada level-levelnya Bapak dan Ibu. Beliau sudah menuju ke level 5. Demikian Bapak dan Ibu pengantar dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pukul 13:19 kegiatan workshop ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan kegiatan kami serahkan ke Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Swito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya Ibu ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini dapat bertemu di ruangan workshop ini di Gimit ya, semuanya dalam keadaan sehat untuk belajar ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir tepat waktu di ruang Gimit ini. Kemudian juga saya yakin Bapak dan Ibu ini semuanya pasti orang sibuk, jadi suatu kehormatan juga bagi penyelenggara Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu sibuknya untuk belajar bersama kita semua di sini. Yang saya hormati Bapak Ketua Daerah IGI Kabupaten Deli Serdang, Bapak Suito Setiadi,
Terima kasih untuk kata sambutannya dan kesediaannya untuk menjadi host di acara workshop ini. Saat ini memang saya yang narasumbernya, Pak Ketua yang hostnya ya Bapak dan Ibu, tetapi di kegiatan yang akan datang, di webinar yang akan datang, saya yakin Pak Ketua ini nanti jadi narsumnya dan saya anggotanya, peserta saja. Nah, ibarat papan catur, ibarat catur ya Bapak dan Ibu, saya ini pionnya lah begitu. Kalau pion itu kan maju duluan ya Bapak dan Ibu, jalan duluan, baru rajanya belakangan. Ya, begitulah Bapak dan Ibu ya. Yang saya hormati Bapak Ibu dari komunitas AC, para senior saya di komunitas AC yang sudah level 9, ada Ibu Armita. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir dan mensupport kegiatan. Kemudian juga yang saya banggakan rekan-rekan saya, terutama yang dari MTS Darul Ilmi, dan juga Bapak dan Ibu, seluruh rekan-rekan guru dari seluruh provinsi, 8 provinsi tadi ya, Bapak dan Ibu, mungkin belum semuanya hadir ini. Terima kasih yang telah hadir. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Suito, target kita adalah di sini ada 4 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama sosialisasi, yaitu nanti saya akan memperkenalkan tentang apa sih assembler itu, apa sih augmented itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu harus punya akun assembler untuk bisa berkreasi di media interaktif AR ini. Kemudian yang ketiga untuk bisa membuat proyek. Nah, kemudian aktif di Progres AC. Bapak dan Ibu, hari ini jadwalnya untuk sosialisasi dan mendaftar akun. Baik, Bapak dan Ibu, izin saya share screen. Sebelum saya share screen, mungkin Bapak dan Ibu harus menyiapkan HP ataupun laptop satunya lagi ya, yang satu untuk meeting, yang satu untuk nanti praktek untuk mendaftar akun. Tetapi bagi yang menggunakan laptop mungkin bisa sih di tab berikutnya nanti bisa kita praktekkan. Izin saya share screen. Belum terlihat ya, Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, oh sudah. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar tentang apa sih assembler itu dan apa sih augmented reality ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau dari asal katanya, assembler edu itu kita ambil dari assembly, yaitu perakitan atau pemrograman. Kemudian edu itu dari singkatan education ataupun pendidikan. Jadi di sini assembler edu itu adalah perakit atau programmer bidang pendidikan. Nah, assembler edu itu merupakan suatu platform bagi perakit kreator media pembelajaran. Jadi di sini kita adalah perakit, kita adalah kreator, kita adalah pemrogram media pembelajaran. Jadi kalau di assembler ini kita tidak usah belajar bahasa coding-coding yang memusingkan itu ya Bapak dan Ibu, kita bisa membuat media pembelajaran yang interaktif. Nah, contohnya salah satu objek 3D dan juga AR 3D, juga AR seperti ini Bapak dan Ibu, yang orang sedang sholat dan dia sudah diberi animasi, sudah ada pergerakannya. Nah, berikutnya tentang augmented reality. Augmented itu artinya adalah yang ditambahkan. Reality itu nyata, real dalam waktu yang real, waktu yang sekarang ini. Jadi, augmented reality itu merupakan suatu teknologi yang menggabungkan benda maya
2 dimensi ataupun 3 dimensi atau gabungan dari keduanya. Kemudian memproyeksikan atau menghadirkan ke lingkungan nyata di sekitar kita. Jadi nanti dengan teknologi augmented reality, benda maya itu bisa hadir di tengah-tengah kita atau hadir di atas tangan kita atau di hadapan kita. Nah, ini contoh juga objek 3 dimensi. Sebentar saya. Nah, ini bisa kita gerakkan Bapak dan Ibu seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, itu tadi assembler, edu, dan augmented reality. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bisa berkreasi, untuk bisa membuat proyek, membuat media 3 dimensi dan augmented reality yang seperti yang tadi, kita kan harus punya platformnya, harus punya medianya, harus punya tempatnya. Nah, untuk itu kita juga harus punya alat, yaitu HP dan laptop. Untuk membuatnya, untuk menggunakan platform tersebut tentunya kita harus kenal dulu lah siapa sih yang punya, siapa sih yang foundernya, begitu ya Bapak dan Ibu. Kita tonton dulu cuplikan berita berikut. Ada suaranya? Nggak ada suaranya? Maaf, apakah tidak masuk suaranya Bapak dan Ibu? Tidak ada, Bu. Nggak masuk ya Pak? Oke. Nggak masuk, Bu, nggak masuk. Waduh, bentar ya Bapak dan Ibu, saya coba ambil yang file aslinya. Apakah masuk? Masih di luar Oh, juga, enggak Bu. sih ya. Tidak, Bu. Tidak. Belum. Nah, kenapa nggak masuk ya? Kenalkan aja. Hah? Kenalkan aja secara lisan. Oh, baik. Ya saya ini kan aja terjemahkan aja video ini. Nah, di Indonesia ini memiliki seorang anak muda yang peduli kepada AR, augmented reality, dan 4 dimensi. Nah, mari kita berkenalan dengan seorang penemu teknologi augmented reality di Indonesia, yaitu namanya Hasbi Ashadik. Orangnya masih muda belia, Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh-contoh kartu dan buku mewarnai yang didominasi oleh teknologi AR. Ini buku mewarnai yang setelah diwarnai dia akan muncul menjadi objek AR atau 3 dimensi. Nah, kaos-kaos ini seperti kaos biasa sebenarnya, cuman kalau kita di-scan pakai scanner AR, maka dia akan keluar objek AR. Nah, seperti di nyata begitu kan Bapak dan Ibu? Ya, ini seperti lukisan biasa, tetapi jika di-scan, dia akan muncul bentuk-bentuk AR. Ini yang bernama Hasbi Ashadik. Sejak 2013, ia telah menemukan teknologi augmented reality di Indonesia. Kantornya adalah Octagon Studio di Bandung, Jawa Barat. Ya. Sudah terjual di 130 negara, pakaian 3D ini. Basisnya adalah di London, Inggris. Nama kantornya Octagon Studio di Bandung, Bapak dan Ibu. Kita memang belum familiar dengan Octagon Studio ya, Bapak dan Ibu. Tetapi justru di Amerika yang lebih mengenal lagi Octagon Studio. Dan mereka menggandeng gitu ya, menggandeng Hasbi Ashadik ini untuk bekerja sama.
Nah, ini pilot Apollo 15 yang tertarik dengan produknya Hasbi Asadiq. Nah, jadi pilot tersebut sangat suka dan sangat mendukung ya. Kemudian dia dilirik oleh perusahaan properti film Star Wars dan film-film James Bond. Kemudian membuat produk gabungan. Nah, ini sudah merambah ke dunia pendidikan. Dia ingin mengembangkan AR ini di dunia pendidikan. Ya, sebaik-baik teknologi adalah yang bisa bermanfaat untuk lingkungan baik lokal maupun internasional. Nah, Bapak dan Ibu, saya tutup dulu. Nah, Bapak dan Ibu, sayang sekali kalau tadi suaranya tidak masuk ya, Bapak dan Ibu. Itulah tadi profil Hasbi Asadiq, founder Octagon Studio, yang mana dia mengembangkan teknologi augmented reality ini atau penemu teknologi augmented reality untuk Indonesia. Nah, studio tadi mulai berdiri di tahun 2013 dan dia terus mengembangkan, awalnya memang di bisnis ya, dan dia terus mengembangkan dan ingin mengembangkan juga di dunia pendidikan, makanya ada program Assembler Edu. Nah, Assembler Edu itu adalah salah satu bagian dari platform yang dipunyai Octagon Studio ini. Yang satunya Assembler, yang satunya adalah Assembler Edu. Yang Assembler Edu ini khusus untuk pendidikan, untuk membuat media interaktif dan komunitas pendidikan. Sedangkan yang Assembler itu adalah yang untuk bisnis, misalnya perusahaan-perusahaan besar yang ingin dibuatkan logo atau apa namanya market itu yang untuk dibuatkan yang 3D atau AR-nya. Nah, misalnya begini, kalau di yang bisnis itu, misalnya jual beli mobil. Nah, jual beli mobil itu mereka hanya kirimkan fotonya saja. Buatkanlah ini menjadi objek 3D. Nah, nanti pihak Octagon Studio ini akan membuatkan foto mobil tadi menjadi objek 3D. Jadi kalau di scan dia akan nongol gitu, mobil seperti yang mobil benerannya, terlihat di dalamnya, di luarnya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, tentang Assembler Edu dan Augmented Reality ini, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu. Oke, lanjut Bu, belum ada. Lanjut ya. Kalau tidak ada, kita akan mendaftar. Kita akan mendaftar ya Bapak dan Ibu. Mendaftar akun. Nah, ini tadi yang sudah bekerja sama dengan Assembler ya Bapak dan Ibu. Ada Simolek, IGI, kemudian Asosiasi Guru Belajar ya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini contoh objek yang sudah. Oh iya, belum share screen ya maaf. Tadi sudah dimatikan ternyata share screen-nya. Baik. Dan harapan mereka untuk mengikuti. Ya.
Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi yang sudah bekerja sama dengan Assembler. Di sini termasuklah IGI, Asosiasi Guru Belajar, TIKOM, dan Simolek. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa membuatnya? Yang pertama tentunya sarana dan prasarana kita Bapak dan Ibu kita siapkan. Tentunya ada akses internet. Kemudian browsernya seperti biasa boleh Google Chrome, Mozilla, Safari, dan lain-lain. Kemudian kalau HP, Android minimal RAM-nya 2, operating sistemnya 6. Kalau laptop biasanya sekarang udah Windows 8 ke atas ya Bapak dan Ibu, sudah 10 rata-rata. Kemudian RAM-nya 4, Core i3. Nah, ini adalah contoh objek 3 dimensi yang sudah diberi animasi, diberi rigging. Kemudian ini juga contoh 3 dimensi yang tidak beranimasi. Bapak dan Ibu, apakah semua sudah disiapkan HP atau laptopnya? Kita akan langsung praktek untuk pendaftaran ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ini grup Facebook ini, karena kita tidak ada grup WA ataupun grup Telegram ataupun grup yang lain, karena saya memang tidak mau membuat grup itu akan memberatkan memori HP ya Bapak dan Ibu. Jadi saya menggunakan grup FB yang ini untuk informasi-informasi selanjutnya, seperti untuk masuk ke link ataupun tugas ataupun info-info selanjutnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar tentunya sudah bergabung di grup ini, sering-sering dilihat ya Bapak dan Ibu infonya. Kemudian kita membuat akun AC. Ini saya share di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Saya share linknya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya akun, tidak usah lagi membuat akun AC ya, karena sebagian kita sudah webinar offline ya, Bapak dan Ibu sudah tidak usah membuat lagi. Ini bagi yang belum, akan Bapak dan Ibu bisa klik link ini, kemudian kita isi pendaftarannya. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Seperti ini. Bapak dan Ibu dibuka mic-nya jika ada pertanyaan ataupun kendala ya. Silakan kita langsung praktek untuk membuat akun hari ini. Target kita adalah akun Assembler Edu kita sudah selesai, kemudian akun AC kita juga, kemudian membuat kelas nanti, membuat kelas di Assembler Edu. Silakan Bapak dan Ibu. Apakah sudah diklik link pendaftarannya? Silakan Pak, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sudah langsung mempraktekkan. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, goal kita adalah bisa mengenal Assembler Edu dan mendaftar di akun Assembler Edu dan di AC. Itu dulu. Tadi di chatroom Pak Jabat sudah nggak sabar untuk praktek. Syarat untuk praktek ya kita buat dulu akunnya ini. Gratis Bapak dan Ibu ya, tidak berbayar. Dan sudah disediakan banyak aset yang dapat eksplorasi kreativitas Bapak dan Ibu. Silakan. Atau barangkali ada yang ingin share langkah-langkahnya? Oh, boleh. Bapak dan Ibu yang ingin praktek langsung dan di-share di sini boleh, silakan biar dibuat co-host sama Bapak Suito. Silakan. Yang penting
Sebelumnya Bapak dan Ibu, ya, akun yang dipakai untuk mendaftar nanti di Assembler Edu sama AC itu gunakan email dan password yang sudah Bapak Ibu untuk gunakan untuk mendaftar. Jadi maksudnya jangan ganti-ganti supaya tidak lupa, karena kita akan bolak-balik masuk di Edu, nanti masuk di AC dan masuk di studio satu lagi. Belum studio besok aja. Jadi di studio itu nanti kita langsung membuat proyeknya begitu, Bu. Nah, jadi jangan diganti-ganti dengan email-email atau password yang lain supaya tidak lupa-lupa. Baik, jika ada silakan Bapak dan Ibu yang ingin presentasi ya. Oh, Pak Ya. Erwin Sijabat ya. Silakan Pak. Mau tanya Bu, email yang dipakai bisa pakai email ID belajar Bu? Atau pakai email Sebaiknya email Gmail, Pak. email Gmail Bu ya? Ya, Oh, sebaiknya Yahoo. Gmail boleh. Yang penting itu saja, passwordnya juga. Yang penting aktif ya Pak ya. Sudah sering Bapak gunakan itu kan, karena nanti verifikasi akan masuk ke email Pak. Oh, Untuk verifikasi akun AC. Begitu. Karena biasa udah pakai akun belajar ID kan Bu? Dicoba tengok lagi akun Gmailnya. Makasih Bu. Iya, iya. Bapak mendaftar ini pakai belajar ID ya Pak? Saya coba pakai belajar ID, nggak match katanya Bu. Iya, memang agak ini Pak, agak payah. Pakai Gmail aja Pak, kalau ada Pak. Atau boleh juga ini buat baru sekarat, tapi ya dicatat biar nggak lupa. Oke, thank you. Iya, sama-sama Bapak. Oke, coba Ibu Ruslina dulu dari SMP 2 Patangkuis untuk share screen kegiatannya. Oh, kata Pak Jamet malah bisa kok belajar ID. Sudah terjawab pertanyaan Pak Jabat tadi? Saya juga sudah berhasil, Pak, Sudah. pakai akun belajar ID. Hanya saja ketika sign in, dia minta verifikasi code. Cuman memang belum saya cek sih di email yang masuk, Pak. Iya. Oh, dicek dulu Bu. Baik. Ibu daftar AC ini udah selesai sampai ini Bu? Sampai Sudah bawah sudah confirm password. Sudah, Udah Bu, ya? udah ada sukses, udah ada pemberitahuan. Berarti Ibu masuk ke email, Bu. Klik Iya, Bu. email, kemudian verifikasi akunnya. Baik, Bu, akan dicoba. Ini, verify account. Seperti ini. Jadi Kegiatan pendaftaran yang harus dilakukan dua Bapak Ibu ya. Pertama di Assembler Edu, satu lagi di AC. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Yang Bapak Ibu ada kesulitan, silakan bertanya atau nanti kita bisa japri Kita atau bisa komunikasi. diskusikan, ya boleh. Nggak ada istilah terlambat, bisa berkolaborasi kita. Ya, setelah sesi ini juga boleh ditanyakan ya Bapak dan Ibu jika ada kendala. Jika sudah masuk email, diklik verify account ini, baru nanti bisa masuk ke akun AC-nya. Nah, Bapak dan Ibu, akun AC ini adalah komunitas guru-guru Assembler di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia ya Bapak dan Ibu, ada di Spanyol, Malaysia, mana lagi seluruh dunia, Amerika. Jadi nanti kalau kita sudah masuk komunitas itu, kita bisa berinteraksi dengan mereka, bisa saling tukar pikiran, tukar pendapat tentang Assembler ini. Bu Rini, Ya, Ibu. mau nanya Bu. Oh ya, Bu Eti. Ya, Assalamualaikum Silakan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah buat emailnya dengan passwordnya. Begitu mau masuk kok nggak bisa Bu? Ibu buat email baru atau yang maksudnya daftar di AC tadi? Email Gmail saya memang. Berarti Ibu masuk ke emailnya, masuk ke Gmailnya, lihat kotak masuknya Bu. Oh gitu ya.
Buka emailnya dulu yang tadi, biar aja buka di tab baru. Ibu buka Gmail, kemudian lihat pesan masuk dari Assembler Word. Seperti ini tadi ya. Di share screen Bu, share screen. Ini seperti ini Bu. Nah ini kan kotak masuk email ini ya kan. Nah, ini nanti ada pesan dari Assembler Word. Seperti ini dia tulisannya, verify your account. Ini Ibu klik yang ini Bu. Oke. Verify account. Oh ya, makasih ya Bu. Sama-sama Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ada kendala? Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita mengisi form pendaftaran seperti ini, kita klik register kan memang sudah berhasil. Nah, kemudian nanti bilang dia belum terverifikasi gitu, belum bisa masuk, maka kita bukalah akun email kita yang untuk mendaftar tadi. Buka kotak masuknya, lihat pesan baru dari Assembler Word, disuruh verifikasi akun kita. Kita klik yang ini, Bapak dan Ibu. Ya, silakan Pak Jabat. Setelah berhasil, langkah selanjutnya Pak? Ya, Ya. setelah berhasil Bapak sudah bisa masuk akun Pak ya. Sudah Nanti Bu. tampilannya akan seperti ini ya Bapak. Seperti ini ya Pak. Enggak, saya share screen Bu ya. Oh boleh, silakan. Oh ya, stop dulu saya. Bu Sofia, ada pertanyaan Bu? Silakan Ibu Sofia sambil menunggu Pak. Ya, silakan Bu. Ya Bu, saya mau tahu nih, yang berhasil itu yang seperti apa ya Bu ya? Seperti tadi yang saya share screen, tapi ini Pak Jabat mau share screen dulu. Kita tunggu Pak Jabat dulu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, ini silakan Pak Jabat. Udah kelihatan layarnya Bu? Sudah Pak? Seperti ini dia Bu. Ibu Sophia. Ya, seperti ini. Ibu apa tadi? Ibu Yohana, Ibu Sofia. Oke Bu, saya juga udah seperti itu. Udah ya, sama. Saya udah ya, sudah. Berarti sudah berhasil. Jadi Pak Jabat ini sudah punya, bentar Pak, sudah punya akun di AC. Jadi Bapak sudah di stop. Sudah masuk ke dalam komunitas AC. AC itu adalah Assembler Certified Educator, yaitu guru assembler tersertifikasi, begitulah istilahnya. Karena kan di situ ada progres ya Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya untuk di akhir materi ini, tetapi ini harus buat akun dulu untuk persiapannya. Nah, jadi itu intinya adalah komunitas guru-guru assembler seluruh dunia. Jadi banyak Bu, ada berapa negara ya Bu Armita ya? Ada 8 apa berapa tuh ya? Sekitar 10 sampai 12 negara. Bapak dan Ibu ya yang tergabung dalam assembler itu. Bapak dan Ibu yang lain ada kendala? Ibu Nila Ramadhani ada pertanyaan? Silakan. Di-mute, masih di-mute Bu. Ya. Belum bisa masuk ke ini. Saya sudah ke studio Bu yang kemarin, cuma belum bisa masuk karena lupa passwordnya, makanya masih bingung. Apa ngulang lagi daftarnya? Ya, Reset password aja Bu. Reset password bisa. Ya Bapak dan Ibu, maksudnya gini, untuk mengantisipasi lupa password itu ya kita catat aja, nggak apa-apa lah di buku kecil ya. Jadi password email yang ini, password yang ini untuk akun apa aja gitu, untuk Assembler Edu, untuk AC, untuk akun apa lagi gitu. Jadi dicatat untuk itu. Karena kan rata-rata ini tidak punya hanya satu ya kan. Biasanya kita ini punya 2 atau 3 email nih biasanya gitu. Jadi Bu Nila di reset password bisa ya. Nanti ganti password. Kita coba nanti besok. Iya Bu Eti. Alhamdulillah udah bisa Bu. Alhamdulillah. Jadi sudah jumpa yang 3 Mr. Blur tadi ya? Orang. Iya. Iya. Itu komunitas yang tadi itu. Ini sudah belum masuk. Nanti ini seperti ini awalnya Bapak dan Ibu kita masukkan email dan password. Kita sign in.
Ini bukan orang Arab ini Bu, orang Indonesia nih Bu. Share screen. Oh ya, lupa. Ya, belum share screen, sudah ngomongnya, sudah menjelaskan gambar. Bapak dan Ibu yang lain silakan ya. Kita ini mendaftar akun AC dulu. Bapak dan Ibu, kegiatan kita adalah kegiatan praktik. Jadi workshop ini lebih kepada karya, bukan mengupgrade pengetahuan saja gitu, tapi ke upskilling. Jadi siapkan bahannya dan alatnya Bapak dan Ibu ya. Iya, melakukan. Jadi ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini akun kita. Di sini ada dashboard, di sini progress, di sini. Nah, ini orang Indonesia semua Bu, ranking 1, 2, 3-nya. Kalau kita mau lihat orang apa aja sih yang ada di sini, kita bisa lihat di sini, Bu. Nah, ini bendera. Bisa kita lihat bendera Indonesia semua sampai orang ke berapa ini. Nah, orang ke 22 baru negara lainnya. Ini juga. Jadi sini gabung semua Bapak dan Ibu. Dan kita nanti setiap akhir bulan ada pertemuan meet-nya, meet dengan Indonesia, kemudian malamnya nanti akan meet dengan internasionalnya. Oh, dikirim link ya, baik, saya ulangi linknya ya Bapak dan Ibu. Saya ulang di kolom chat. Sudah Ibu Hayati, sudah terlihat ya Bu ya? Saya stop sharing. Ini linknya dan kode referralnya nanti dimasukkan, kemudian diregister ya Ibu ya, Ibu Hayati. Ibu yang lain ada pertanyaan, apakah berhasil ataukah ada kendala Bapak dan Ibu? Pak Sijabat sudah tadi ya? Oh sudah, Ibu Eti sudah. Bu Saya udah Bu. Bu Eti sudah, oh, Bu Sofia ya sudah, Ibu tadi ya yang bertanya ya sudah ternyata. Ya, yang sudah, coba diisi chat room-nya Bu, yang sudah. Jawab sudah. Jadi biar tahu kita berapa orang yang sudah dan siapa yang belum ya Bapak dan Ibu. Tolong diisi di chat room. Atau bisa juga angkat tangan Pak, terlihat langsung ya. Boleh. Yang sudah angkat tangan, raise hand. Iya, berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Iya. Ibu Astuti sudah Bu? Bu Eti tadi sudah tadi. Bu Eti sudah ya. Bu Astuti, Bu Hayati belum. Bu Lurita sudah Bu? Masih di mute Bu? Yang sudah coba raise hand. Bu Kamila sudah, Ibu Kamila? Suaranya mana Ibu Mila ini? Lagi proses Bu, sinyal kurang mendukung. Nanti ya Bu, nanti belajar sama Bu Eti. Boleh, Japri saya juga boleh. Iya Bu Rin. Ibu Astuti sudah Bu? Ada kendala? Di HP saja juga bisa Bu? Ibu Yusni, sudah Ibu Yusni? Bu Evi? Oh iya, belum print screen. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ini konten apa tidak ya?
Kalau memang sudah semua yang di sini, yang di room yang monitor maksudnya, kita lanjut ke mendaftar di Assembler Edu. Bagaimana kira-kira Ibu Astuti tidak monitor sepertinya? Ibu Lurita sudah? Ada kendala yang bisa dibantu? Masih di mute, Bu? Bu Mariati, sepertinya sudah ya. Ibu Yusni, Bu Evi, Bu Wiska, sudah? Baik, kita lanjut untuk mendaftar Assembler Edu. Ya, saya share screen lagi. Saya kopikan dulu linknya. Kegiatan kita direkam Bapak dan Ibu, jadi nanti siapa yang terkendala bisa lihat rekamannya nanti. Saya copy ke chat room. Oh, Ibu Hayati belum bisa, terlempar ya Bu? Ya Bunda, belum bisa Bun. Ya nggak apa-apa, nanti kita japri boleh ya? Atau Ya, di boleh. Facebook juga. Di Facebook itu juga sudah saya tautkan dengan blog saya untuk ini sebenarnya tutorial untuk pendaftaran, bisa diklik juga. Nanti kalau tidak jelas lagi bisa chat saya. Nah ini Bapak dan Ibu di room chat sudah saya kirimkan link untuk membuat akun Assembler Edu. Bisa diklik Bapak dan Ibu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Langsung ke form pendaftaran, ke form registrasi. Sudah, Bapak dan Ibu? Sudah diklik? Nah, di form pendaftaran ini, di sini bisa kita mendaftarnya melalui Facebook, melalui akun Apple, Android ya, atau punya kode undangan. Tapi ini kita mendaftar, nah yang ini mendaftar dengan email. Dengan Facebook juga nanti akan diarahkan dengan email Bapak dan Ibu. Jadi kita mendaftar pakai ini saja dengan daftar menggunakan email, kita isi nama lengkap di sini, nama lengkap kita, kemudian isikan email, kemudian username. Username ini Bapak Ibu buat nama tanpa spasi, huruf kecil semua ya Bapak dan Ibu, jangan ada huruf besarnya. Sudah Bapak dan Ibu, apa bisa dipahami? Saya ulangi, di form pendaftaran ini kita isikan nama lengkap yang paling atas, kemudian di email kita yang mau kita daftarkan sama saja dengan yang akun AC tadi ya Bapak dan Ibu. Kemudian username ini misalnya saya pinjam nama Ibu Hayati ya, tulis saja nama Hayati pakai huruf kecil. Jangan huruf kecil semua dan jangan ada spasi, misalnya Hayati Indri, begitu ya Bu, tidak ada spasi. Kalau misalnya dia nanti sebutkan sudah ada pengguna dengan nama itu, Ibu boleh tambahin ekornya dengan angka, supaya spesifik bahwa itu memang username Ibu. Jadi tidak ada yang sama dengan username orang lain. Kemudian kata sandi seperti email yang tadi dan akun AC yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Kemudian konfirmasi lagi, ketik ulang lagi kata sandinya di kotak konfirmasi. Kemudian checklist subscribe dan setuju. Lalu klik daftar. Sampai di sini, apakah ada kendala Bapak dan Ibu? Halo Bapak dan Ibu,
Apakah ada kendala sampai di sini untuk pendaftaran? Tidak, Bu. Sudah berhasil, Bu. Lalu Sudah apa yang berhasil. dilakukan? Alhamdulillah. Ya, jika berhasil nanti akan kelihatan seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Iya. Kita diarahkan untuk masuk, kita boleh masuk, Bu. Halo Bu Rini. Iya Bu. Ini mau nanya. Kami kan udah mendaftar. Tapi setelah mendaftar gimana nih ya Bu? Ada dipilih bergabung buat kelas baru atau bergabung dengan kelas lain? Iya, ya kita memang sampai situ Bu. Berarti Ibu sudah masuk ya? Seperti ini. Begini dia. Masih pendaftaran baru. Seperti ini ya Bu ya? Oh ada tulisan seperti ini ya? Enggak seperti ini maksud Ibu ya? Sampai di sini kan? Iya sampai atau di sini. Ini sudah. selamat datang. Ya, selamat datang sudah. Selamat datang, klik aja lewati, saya sudah tahu semuanya ya. Nanti kalau di sini ini si Coba apa Bu sekali demo. lagi Bu, belum nampak. Ini Sudah jalan share screen. Ibu siapa Mariati tadi ya? Ibu Mariati mau share ya, screen? Ya, saya stop share screen saya. Ibu share screen akun Ibu ya, pendaftaran Ibu. Silakan Bu. Biar nanti kita bisa diskusikan. Oke, sebentar ya Bu. Yang lain boleh ya Bapak Ibu yang lain, maksudnya pendaftarannya sudah berhasil atau belum, boleh di share screen biar bisa kita ini bahas gitu. Silakan Bu. Tadi sudah berhasil Bu, tapi tidak muncul yang seperti tadi. Gimana itu? Share screen ini Ibu apa tadi dulu, Ibu Mariati dulu. Ibu sudah berhasil tidak muncul selamat datang begitu Bu? Iya Bu. Nggak apa-apa, atau Bu Mariati mana ya? Apa Ibu Ruslina dulu yang share screen? Sebentar ya Bu. Boleh, nggak apa-apa Bu. Yang penting kita harus berhasil Bu. Ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya Bu ya. Maaf Bu Rini. Ya. Saya tinggal ke belakang tadi jadi ketinggalan. Oh, Ibu lihat kolom chat. Kolom chat. Pak Sijabat sudah berhasil ya. Kolom chat kan ada link itu Bu. Oh iya, oh yang baru. Link itu ya. klik, kemudian nanti diarahkan ke form pendaftaran. Ya yang, kan? Bukan yang tadi kan Bu ya? Bukan. Ini yang tadi terakhir kan Bu. Berhasil masuk, ya kan? Oh, ya. ada link lagi ya ini ya, link baru. Ada link ya. lagi yang terakhir Bu, yang jam 13.57. Edu, ya? Saya kira Edu ya, betul. Iya, Edu. Ini Bu klik. Terus form pendaftaran kan Bu? Iya. Ya kan? Ya. Nah, form pendaftaran Ibu isi nama lengkap. Ada. Kemudian emailnya. Ya, sudah. Emailnya ya. Ya. Email yang tadi untuk mendaftar ASI juga ya Bu? Iya. Kemudian username Ibu buat huruf kecil semua ya Bu, Etik Kusuma gitu aja Bu. Oh iya. Huruf kecil semua tanpa spasi ya Bu. Iya. Nggak ada maksimal minimal hanya ya? Begini Bu. Tunggu mananya? Enggak Bu, ini enggak. Tampilan saya hanya dapat seperti ini Bu. Oh tunggu. Oh ini belum, Ibu harus klik register ini. Coba dibesarkan sedikit Bu. Nama sudah, email sudah, username sudah. Ibu bisa besarkan sedikit. Oh bisa nih ya. Terus udah, oke, password, confirm. Ibu klik sign up Bu. Tadi ketika saya klik sign up, dia sudah muncul itu sukses. Ketika saya klik lagi, tapi nggak ada dapat yang seperti tadi Bu. Oh Ibu berarti sudah terdaftar. Kemudian kata sandinya Bu bebas Bu. Samakan dengan yang tadi Bu. Daftar apa sudah memiliki akun Bu Rus? Oh daftar sudah memiliki akun. Oke. Kalau sudah kan udah ada recordnya tadi sudah berhasil kan? Iya. Nah baru daftar sudah memiliki akun. Iya.
Oke, ya ya, Anak oke. Ibu siapa tadi? Ibu Ruslina sudah ya, Bu? Masuk, Bu. Proses nih. Masuk Pak, masuk. Ya, Makasih. Ibu siapa tadi, Bu Eti sudah, Bu? Ini baru, Bu. Berarti ini setuju ya, Bu ya? Setuju. Iya, ya, setuju dua-dua, setuju subscribe sama setuju baru daftar, klik daftar. Oh, dua-duanya ya. Oh, iya iya. Sudah, Bu. Nanti diarahkan sukses begitu atau berhasil. Nama pengguna sudah pernah digunakan. Di Ibu buat Sapa Eti Kusuma gitu, Bu. Oh, Kusumawati. Oh iya ya. Tambahkan angka di belakang. Enggak apa-apa. Ya, gitu ya. Oh iya. Di belakang. Yang di username kan, Bu? Oh iya iya. Oke, udah, Bu. Udah daftar? Ada. Oke kan? Udah bisa? Oke. Nah, nanti dia diarahkan ke masuk dengan iya. Lagi proses nih. Iya, masuk dengan nanti masuk aja, nanti akan masuk ke kelas Ibu. Oke. Kita klik join class, Bu. Join kelas, ya bentar Pak. Nanti saya sharekan kode kelasnya. Ini Bu dibilang emailnya udah pernah digunakan. Oh, salah ya. Ada yang salah, Bu. Maaf, huruf besar pula. Ya, nanti masuk berarti sudah masuk ke kelas. Ada di situ tulisannya buat kelas baru sama gabung kelas lain gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Yang lain bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah, Bu, sama seperti itu tampilannya. Sudah. Jadi kita buat kelas baru dulu ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini buat kelas baru. Buat kelas baru ini berarti kelasnya Bapak dan Ibu. Saya share screen. Ya, Bapak dan Ibu. Bu Rini, ini kok emailnya pernah digunakan, gimana ini? Ya, coba Ibu ini sudah punya akun gitu, sudah ada belum? Tapi tadi pendaftaran sudah berhasil apa belum, Bu? Emailnya nggak diganti, Bu, nggak apa-apa, pakai email yang sudah digunakan. Iya, gitu. Nggak bisa masuk berarti. Ibu bisa share screen. Ibu pakai HP atau pakai laptop, Bu? Bu Eti? Halo, Bu Eti? Iya. Ibu pakai HP atau pakai laptop? Laptop. Pakai laptop. Bisa share screen, Ibu? Oke lah ya. Bentar. Bisa, Bu? Bentar. Salah Bu. Mbak Sofia sudah, ya Pak James sudah. Ya. Di akun tadi ya. Oh sudah Bu, stop. Baik, saya share ya Bapak dan Ibu, kita mau membuat kelas
dulu. Saya share screen, kita membuat kelas di akun Assembler Edu. Ini ya Bapak dan Ibu. Tampilan Bapak dan Ibu tadi kan begini, cuman kosong ya Bapak dan Ibu karena masih belum ada kelas. Nah, cara membuat kelas adalah ini tambah Bapak dan Ibu. Ada tanda tambah di kanan atas. Ada Bapak dan Ibu? Ada Bu, ada. Ya, kita klik tambah Bu. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Apakah sudah sama dengan Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Sudah. Bu Eti, belum ya Bu? Nanti kita ini ya Bu, nanti japrian aja. Ini kita lanjut dulu buat kelas ya Ibu ya. Iya. Bu Eti. Ya Bu. Iya. Nanti kita penggunaan udah pernah digunakan gitu terus. Gitu ya. Mungkin Ibu sudah ini coba masuk Bu. Ke ini saya tadi kirim link. Ibu masuk menggunakan email Ibu yang Ibu daftarkan tadi. Kalau Ibu bisa masuk berarti memang sudah terdaftar gitu. Nanti kalau belum nanti gitu kita nanti kita japrian. Iya, Ibu klik link yang terakhir saya kirim. Oke, ya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini tampilan kita mau buat kelas, kita kasih nama. Saya juga buat kelas untuk workshop kita ini. Bapak dan Ibu buat kelas sesuai dengan mapel masing-masing boleh atau dengan nama masing-masing boleh. Nanti kalau Bapak Ibu bisa ajarkan ke anak-anak, Bapak dan Ibu bisa membuat memberikan pembelajaran dari kelas di Assembler Edu ini. Nah, seperti Google Classroom. Assembler, saya namai Assembler IG ya, ini karena juga dari IG Deli Serdang. Deskripsi SOP 26-27 Januari. Kemudian ini nama, kemudian deskripsinya Bapak Ibu bisa tulis misalnya mata pelajaran matematika kelas 71 begitu, atau kimia kelas 12 begitu Bapak dan Ibu ya. Atau apalah yang deskripsi untuk menjelaskan kelas itu. Kemudian kita bisa pilih background-nya, background kelas kita. Di sini ada tema, kita pilih salah satu. Saya pilih kuning, yang kemarin sudah gelap-gelap, saya pilih kuning untuk workshop kita kali ini. Kemudian kita klik buat. Sudah sampai sini Bapak dan Ibu, kita klik buat. Sudah selesai, kelasnya seperti ini Bapak dan Ibu. Seperti ini. Sudah Bapak dan Ibu, kelasnya sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Nah, inilah kelas kita. Di atas ada kelas. Kalau di HP di bawah ini ya Bapak dan Ibu, kalau di Ibu membukanya pakai HP, menu-menu yang ada di atas ini dia di bawah. Nah, ini akun kita. Kemudian ini ada kode kelas. Kode kelas. Nah, ya.
cara kita untuk menambahkan siswa adalah dengan membagi kode kelas ini. Nah, tadi Pak Sijabat kan sudah mau gabung ke kelas ya? Ya Pak Jabat ya, gabung dengan kode kelas tadi kan ada yang di awal tadi. Nah, ini kode ini. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan kode ini saya kirim ke kolom chat. Ini salin, saya kirim ke kolom chat, nanti Bapak dan Ibu gabung di kelas saya. Kalaupun saat ini belum ada, ini nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu, nggak harus sekarang juga harus gabung. Kalaupun belum selesai kelasnya, belum selesai akunnya, nanti ini saya bagi juga di Facebook beserta linknya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah punya kelas, Bapak dan Ibu bisa bergabung ke kelas dengan memasukkan kode kelas yang saya kirim di kolom chat. Nanti ya Pak, iya sudah bergabung Pak James, Ibu Sianturi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, di sini untuk siswa, terus ke bawah Bapak dan Ibu, di sini gurunya. Di menu anggota. Kita juga bisa menambahkan siswa dengan mengklik tanda tambah dan memasukkan username siswa. Kemudian klik tambahkan. Ya, kemudian kita juga bisa menambahkan guru, misalnya satu seperti ini. Saya buat contoh, saya tambahkan Pak Suwito di sini. Sudah terekam belum nama Pak Suwito di sini? Nah, ini saya klik. Nah, misalnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu, saya tambahkan. Enggak mau. Sama seperti Google Classroom, Bu ya? Ya, mirip Pak. Mirip Google Classroom. Pak Gito, akunnya kenapa nggak bisa nih? Kok nggak muncul? Kita bisa menambahkan guru juga seperti ini, Bapak dan Ibu. Dari sini, misalnya kita, oh sudah di sini nih, sudah di siswa rupanya. Jadi kita bisa menjadikan siswa kita, misalnya Ibu Sianturi, misalnya mau saya jadikan guru. Kita klik di sini, kita ganti wewenangnya. Di sini kan wewenangnya sebagai siswa. Kita klik di sini, kita jadikan guru. Seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nanti kita contohkan aja nih seperti ini. Nah, maka Ibu Sianturi sudah menjadi guru. Ya, Bapak dan Ibu sudah. Kita begitu juga kita kembalikan ke siswa. Kita klik lagi. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu ya. Iya, 8 siswa sudah masuk. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada topik, ya. Topik ini berisi materi-materi pembelajaran. Di sini yang sudah disediakan oleh assembler. Tidak semua tentunya, belum lengkap semuanya. Nah, itu tugas kita untuk membuat media-media interaktif. Nah, kalau media kita bagus, kemudian kita ajukan ke assembler, maka media kita akan bisa masuk ke sini. Akan bisa diakses secara umum dan dimasukkan ke topik pembelajaran di akun Assembler Edu.
Kita contohkan, kita buka ini, tetapi kalau di sini hanya bisa lihat 3 dimensi. Saya contohkan untuk lihat di HP ya Bapak dan Ibu, untuk bisa lihat AR-nya maksudnya. Bentar. Sambil menunggu yang lain, apakah sudah bergabung dengan kelas ya Bapak dan Ibu. Kita lihat, oh ya Bapak dan Ibu, di Play Store HP itu bisa kita install apa ya Bapak dan Ibu? Assembler app. Nah, di Play Store bisa kita, jadi kita bisa download aplikasinya. Sebentar, 60. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya sudah install Assembler Edu di HP dan Assembler. Nah, itu tadi kan saya di depan tadi jelaskan bahwa ada 2 di Assembler. Ini khusus untuk platform pendidikan, yang ini. Nah, nanti kalau ada waktu kita install ya Bapak dan Ibu. Ini saya tunjukkan dulu. Saya klik menunjukkan ini proyeknya maksudnya Bapak dan Ibu. Karena kalau di laptop tidak bisa lihat AR-nya, bentuk AR-nya. Ini kalau di HP seperti ini Bapak dan Ibu, apanya tampilannya. Di sini kelas kita, di sini topik, di sini scan, dan sini ada kamu. Kamu ini apa? Kamu itu seperti ini, tentang akun kita. Tetapi kita ini saya mau tunjukkan dulu tentang materi pembelajaran. Nah, ini kita pilih saja ya apa yang akan kita tunjukkan ke anak-anak. Nah, ya. Nah, nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu, kita sudah pilih, nanti dia loading, ini lumayan tidak terlalu lama. Nah, ini begini, kita bisa geser dia. Ini objek 3D-nya. Nah, kalau kita mau lihat secara augmented reality, kita klik yang ini Bapak dan Ibu. Klik yang ini, saya klik. Kemudian dia akan minta tempat mau di mana diletakkan. Ya, kita klik OK. Nah, seperti ini, saya akan letakkan di atas kertas ini. Nah, yang kotak terlihat apa tidak nih yang kuning di tengah? Terlihat ya Bapak dan Ibu? Ya, terlihat. Nah, Lingkaran ini yang kelihatan. lingkaran kuning di tengah, kita klik di HP kita itu pas di lingkaran itu, nah dia akan hadir di meja kita Bapak dan Ibu. Oh, seperti ini. Keren. Seperti ini kita. Ini hadapnya. Nah, seperti ini. Dan ada bayangannya Bapak dan Ibu. Padahal dia kan nggak ada di situ ya. Nah, ini adalah belum terlihat ya. Ini adalah ototnya. Ini ototnya kakak. Kita klik next lagi, apalagi yang diperlihatkannya ini apa? Tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya, kerangka tulang kakak. Oh, begini terlihat ya. Nah, ini kemudian berikutnya apa ini namanya? Nah, ini
organ dalamnya, dalemannya kata, memang di situ usus dan sebagainya. Ini kalau di atas tangan kita seperti di atas tangan kita Bapak dan Ibu, jadi kan ini yang disebut tadi dia seperti real. Seperti real ya Bapak dan Ibu, padahal dia benda maya kita hadirkan di hadapan kita. Ini, nah ini tadi ototnya. Ini tadi tulangnya. Terlihat jelas Bapak dan Ibu ya. Jadi kita tidak membedah-bedah kata ya kan Bapak dan Ibu, kita bisa mempelajari dalaman-dalamannya tanpa membedah. Ya, seperti ini. Itu contohnya. Kalau kita klik yang ini, nah ini objek 3 dimensinya. Seperti ini tampilannya, hanya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Dia tidak hadir di depan kita, hanya di layar kita saja, di layar laptop atau layar HP kita saja. Nah seperti itu, Bapak dan Ibu mau kan membuat media seperti itu? Ingin nggak Mau Bapak dan Ibu? sekali Bu, mau sekali. Mau sekali. Ada apa aja? Iya. Nah itu jadi kita ya memang awalnya kita punya akun, kita punya tempat gitu ya, punya kelas supaya kita bisa berkreasi. Jadi di sini oke, ini sudah kita tutup dulu ini. Bu, halo Bu Rini. Ya Ibu. Bu izin tanya Bu. Iya boleh. Kalau di handphone tuh Play Saya- Store tuh apa beda Assembler Edu sama Assembler Raja Bu? Iya baik, atau kita install ini ya sekalian ya, mumpung ini lagi di mirror. Nanti kalau sudah putus nyambungkannya agak susah lagi nih. Ya baik, saya lanjut ini. Jadi Bu siapa tadi yang nanya? Bu Fani Bu. Oh, Bu Fani, Bu Fani ya. Jadi kok nggak tampil ya? Udah tapi stop dulu gitu. Ya. Nantikan sharing lagi sebentar. Beda Jadi, yang di Ibu- handphone Bu. Sama sebenarnya Bu. Aset. Iya. Nah, jadi Sama. jadi- Kok nggak mau sih? Tadi yang bagusnya Oh, ini ya. yang Edu Bu. Ini. Bukan masalah bagus dan tidaknya, Bapak ya, Ibu ini, ya. Bu. Ini assembler Edu, ini assembler aja. Keduanya Iya, Bu. ini milik assembler Ibu, milik Octagon Studio tadi yang di awal sudah kita Iya. kenalkan ya dengan Iya, Pak Bu. Hasbi, pemiliknya lah, foundernya. Jadi itu dia yang assembler ini duluan ini Bu, assembler ini duluan. Oh, gitu. Karena mereka tuh kan bekerja pokoknya di objek-objek 3D, membuat objek 3D, membuat objek augmented reality. Jadi dia seperti tadi, kalau ini kan pembelajaran, jadi dia kata lah yang dihadirkan ke depan kita. Nah kalau ini untuk bisnis Bu, misalnya membuat maket rumah, membuat maket hotel, logo dibuat 3 dimensi, logo Bank Indonesia yang besar-besar lah Bu, perusahaan yang besar-besar, ataupun penjualan bisnis, jual mobil, jual rumah. Nah itu nanti pakai brosur aja Bu, brosurnya foto aja gitu kan, tapi nanti kalau kita scan begini dia muncul gitu, seperti yang video yang tadi sudah kita tampilkan. Nah seperti itu kalau yang assembler aja. Kalau yang Edu ini khusus untuk pendidikan. Nah kalau kita install dua-dua ya kita install aja Bu, karena nanti kita buat proyek di sini, nanti kalau sudah kita publish, ya dia muncul di sini juga Bu. Oh gitu Bu. Jadi sekarang kita klik Play Store dulu Bapak dan Ibu yang belum diinstal, karena kan biasanya HP yang kita bawa kemana-mana daripada laptop kan. Nah jadi di HP Ibu bisa
lihat-lihat topik, lihat pembelajaran, atau lihat apa saja, ataupun membuat proyek. Kita klik Play Store. Nah, bagi yang belum ada di sini ketik aja Bu Assembler. Tetapi sebelumnya Bapak dan Ibu, kalau HP kita terlalu banyak aplikasi, kan ini kan agak berat ya Bapak dan Ibu. Mungkin sebaiknya aplikasi yang tidak digunakan itu dibuang dulu gitu, yang tidak sering dipakai lah, atau game atau segala macam gitu. Kalau bisa dibuang dulu, foto-foto pindahkan dulu ke laptop begitu, supaya kita bisa mendownload Assembler. Nanti seperti ini karena saya sudah terinstall maka dia langsung buka. Nanti kalau Ibu ketikkan Assembler di sini instalkan ya Bapak dan Ibu. RAM HP-nya belum mendukung, Bu. RAM berapa, Pak? 2 bisa, Pak, minimal 2. 2 bisa, Bu? Bisa, minimal 2. Itu mungkin karena aplikasi yang sudah ada di HP Bapak mungkin banyak. Nanti kosongkan chat juga bisa, Pak. Oh iya, Bu. Tak beli yang baru. Mungkin iya, beli yang baru, Pak. Lebih ini ya. Tapi ini kan bisa, pokoknya dengan RAM 2 bisa. Cuman memang agak berat kalau banyak aplikasi kita di situ. Nah, sudah Bapak dan Ibu, kalau sudah, ya habis ini bertanya, sesi tanya jawab. Kalau sudah, yang ini juga diinstalkan nggak apa-apa Bu, yang ini. Pokoknya belakang-belakang nanti gunanya banyak Bu. Yang ini, Assembler saja. Lambangnya beda, yang satu kan ada biru, kuning, merah. Yang ini cuman A aja dia, Assemblernya aja. Nah, kegiatan ini, oh ya, jangan lupa di screenshot ya, Bapak dan Ibu. Nanti screenshot, tempelkan di dokumen, di Word. Nanti akan ada gunanya besok kita jelaskan. Kegiatan kita ini, meeting kita ini, tampilan laptop atau tampilan HP di screenshot aja, simpan. Nah, sampai di sini, Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya? Jadi waktu kita 20 menit untuk tanya jawab ya, Bapak. Abang Max, silakan Ibu Siti Marina. Oh ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Rin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Apa kabar? Sehat Bu Siti? Alhamdulillah Bu. Ya sehat-sehat gitu situasinya. Suaranya agak ini ya. Iya. Serak ya. Siti, Siti tadi terlambat masuk Bu. Kemarin. Untuk tadi yang 3 dimensi katok tadi. Kita belum masuk ke materi itu kan Bu? Siti belum ketinggalan kan Bu? Oh belum. Siti belum, sudah mendaftar belum ya? Mendaftar kemana? Iya baik, berarti ketinggalan. Nggak apa-apa. Nanti saya bimbing Siti, sendiri khusus. Siti sudah punya akun ya Bu? Siti sudah punya akun. Sudah. Iya. Okay. Sudah punya akun, sudah punya kelas juga di dalam Siti buat tadi. Cuman untuk pelatihan yang kemarin Ibu bagi ke Siti yang dari Facebook itu, Siti kayaknya ketinggalan itu, yang buat materi ajarnya, bahan ajarnya. Ini buat proyeknya, kayaknya saya belum share. Belum buat proyek ya Bu? Belum. Berarti kecepatan Bu Siti. Besok Soalnya kita buat proyek. Iya, soalnya banyak ini pelatihan yang diikuti banyak pelatihan ya. Ya nggak apa-apa, ini kita santai aja kok. Ini santai aja. Maksudnya kayak main game aja, Ibu. Biar enak kita membuatnya, nggak usah pusing kali dan nggak target harus siap tanggal sekian, enggak seperti itu. Yang penting ini saya berbagi. Nanti kalau Bapak dan Ibu sudah tahu, nah nanti membuatnya itu nggak mau berhenti, saking asiknya begitu. Ya. Iya. Berarti belum ketinggalan ya, Bu. Nggak mau berhenti deh di meja bikin proyek terus gitu.
Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Belum ketinggalan. Belum. Itu belum, masih besok kita bikin proyeknya. Hari ini kan ini tanya jawab aja untuk pendaftaran akun dan ini kelas ya. Mungkin ada yang belum bergabung di kelas atau bagaimana. Bu Delvina, apa kabar? Siti belum bergabung di kelas, Bu. Sehat Bu Rini. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Rini? Udah lama nggak ketemu ya? Iya, ini ketemu kita. Alhamdulillah Ibu buka kamera, jadi ketemu. Ibu sudah daftar akun dan kelasnya sudah? Sudah, Puspa. Sudah. Oh, kok nanya sebelah, Bu? Kata Bu Puspa sudah. Bu Puspa yang buat. Iya. Saya tadi sedang asesor itu. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting sudah. Nanti kalau nggak ada yang nggak tahu bisa ditanya-tanya Ibu. Sambil Ibu ini. Iya, memang sama loh Bu. Kita semua guru ini semua memang sambilan semua ini Bu. Tapi hebat ya semuanya, guru-guru hebat. Sambilan aja bisa gitu. Apalagi kalau ditekuni gitu ya Bu. Betul lah. Yang ditekuni ini lah yang belum bisa Bu Rini. Gak apa-apa, kita nyambil aja. Apalagi kaum ibu-ibu ya, super sibuk, kaum yang super sibuk di dunia itu kaum ibu-ibu. Bu Siti Marina tadi di kolom chat sudah saya kirimkan ini kode kelas 40 POY. Itu bisa di copy, nanti masukkan ke Ibu Siti, nanti buka gabung kelas atau gabung dengan kode, klik, nanti masukkan kode ini, gabung, gitu ya. Halo Ibu Siti. Ya Bu, ini lagi masukkan kodenya. Oh ya, oke, sudah. Ibu Happy Purba, ada yang ingin ditanya Bu? Kode kelasnya tadi Bu, ketinggalan Ya. saya udah 2 kali terlempar ini. Oh ya, Ibu sudah di kelas kan? Sudah ada kelas kan? Udah. Cuman kode mau masuk kelasnya ini pakai kodenya. Kirim lagi Kelasnya ya, Bu. ini Bu di kolom chat terakhir. Oh, saya kirim lagi, baik. Saya kirim sekarang. Udah Bu. Bu, kita coba. Ya dicoba lagi. Ibu Ruslina sudah Bu? Sudah Bu, sudah gabung di kelas. Oh iya sudah. Saya cek coba kelas saya tadi mana. Kelas. Ya sudah ada 14 anggota di sini. Absen. Oh iya. Ntar saya kirim link absen ya Bapak dan Ibu di kolom chat. Hampir lupa. Ya, sudah saya Bu, kirimkan. kodenya kok nggak berlaku ya Bu? Hah? Kok nggak berlaku? Udah di copy kan? Copy? Berarti salah ini 4 O ya Bu? 4 4O kecil ya, 4O kecil P 0 Y. Di Iya. copy aja coba. Di copy dari link. Dari chat. Nah, ini Saya Bapak dan udah Ibu masuk saya. Bu, bisa dicek Bu ini. Oh ya, Ibu Epi sudah masuk ya, alhamdulillah. Coba saya lihat ini dari kelasnya. Bu Lurita sudah, Bu Riana, Bu Sofia, Bu Nila, Bu Fani, Bu Mariati, Pak James. Iya, Bu Evi sudah, Bu Ursina sudah. Bu Erdi sudah, 15. Bu, siapa terakhir masuk ini? Bu Siti Marlina udah masuk. Bu Siti Marlina udah buat kelas sendiri kan? Sudah ada? Sudah Bu. Iya. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, semua sudah punya absennya ya Bu, jangan lupa di kolom chat. Kalau memang semua sudah masuk kelas, tidak ada,
Kita Halo, padakan Bu. sampai di sini. Ya, Bu silakan Rini. Ibu Fani. Iya, ya. Izin tanya, Bu. Ini kan akunnya, apakah ada waktu berlaku akun ini atau maksudnya itu nggak ada batasnya gitu, Bu? Misalkan akunnya sampai 2 bulan gitu kan. Soalnya ini kan punya ibarat aplikasinya orang yang punya gitu kan, Bu. Apakah ada batasnya, Bu? Ya, Bu. Itu aja, Bu. Makasih, Bu. Iya, makasih Ibu Fani Novitasari, pertanyaan bagus ya. Ke depan langsung mikirnya. Oke, Ibu. Iya, benar. Memang ini Ascender ini kan kalau kita lihat video tadi ini kan apa namanya mahal gitu ya, Bu. Ya, Satu Bu, objek mahal, aja Bu. mahal, sangat mahal itu sebenarnya kalau kita bisa membuat atau membeli itu sangat mahal. Apalagi akunnya gitu kan, Bu. Nah, Ya, Bu. akunnya itu memang mahal, Ibu. Kita harusnya ini membayar. Tetapi dengan kemudahan platform Assembler Edu ini, kita yang sudah mendaftar hari ini diberi akun free, Bu. Akun free selama 3 bulan. Ya, selama 3 bulan Bapak dan Ibu. Tapi kita bisa mengupgrade-nya. Kita bisa menambah jangka waktu akun kita. Dengan apa? Ya dengan karya kita. Jadi kita harus membuat karya. Itulah tadi pentingnya yang di ini Bu, yang di akun AC yang pertama kali kita daftar. Nah, itu maksudnya untuk besok kita jelaskan. Di akun AC tadi itu disitulah progres kita. Nah, jadi nanti kalau kita lewati ada tahapan-tahapannya Bu, ada level 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu setiap pertambahan level kita akan diberi feedback, namanya diberi reward ya. Nah, itu kita ditambahlah nanti waktu free-nya itu sekian bulan, ditambah lagi akun bisa mengambil aset-aset di Assembler itu lebih banyak lagi objeknya. Nah, begitu Bu. Sampai nanti di titik akun kita seumur hidup. Mau nggak Bu dikasih akun seumur hidup? Mau ya Bu ya. Saya aja masih mau mengejar. Bu. Kalau Bu Armita sudah dapat ya Bu Armita ya. Selamat ya Bu. Jadi kami ini nanti asetnya terbatas ya Bu. Kalau baru-baru pemula nih Bu. Iya terbatas. Tetapi terbatasnya itu aja Bu. Terbatasnya itu bukan apalah Bu. Ini Pak Swito yang bisa cerita nih. Pak Swito juga baru ini ya. Pak Swito bagaimana terbatasnya? Toh tetap kita bisa membuat media yang banyak dan beragam gitu Bu. Yang penting kita tetap semangat. Gini Bu Rina, Iya Bu Armita silakan. Tidak semua akun aset yang bisa kita pakai. Ada aset pro yang kalau masih free plan kan belum dapat tuh Bu. Apa yang bisa mengakses itu mungkin maksud Ibu tadi, Ibu Evi ya tadi ya? Ibu Fani. Ibu Fani, maaf. Iya Bu. Nah, itu. Iya, maksudnya terbatas itu asetnya Bu. Jadi objeknya misalnya kita membuat air mengalir misalnya ya Bu ya, air mengalir belum ketemu ya Bu Armita kita di SMA belum. Misalnya, nah itu nanti dia kasih pro gitu, kasih bintang pro, nah itu yang free belum bisa ambil. Kalau saya sudah bisa ngambil. Nah begitu. Itu, Bu. Tapi nanti kalau ada yang proyeknya bagus-bagus yang dikirim di kelas, nanti saya kasih 1 kursi saya lah. Pak Rito sudah saya kasih 1 kursi, saya kasih yang proyeknya paling bagus, nanti saya kasih hadiah kursi saya, itu maksudnya ya, jadi intinya kita harus berkreasi yang baik begitu, yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya saya kasih kursi saya punya ini ya jatah gitu, nanti kemampuan aksesnya itu akan sama dengan saya begitu. Jadi tapi satu ya Bu ya Pak Fani. Kalau dapat kursinya Bu Rini, Bu Fani nggak bisa naik level. Kalau naik level kursinya hilang. Jatah kursinya. Begitu. Iya Bu. Ya terima kasih Bu Armita atas penjelasannya. Jadi kalau misalnya itu masih di level yang sebegitu ya untuk mengambil akses aja gitu ya kan Bu Armita ya. Jadi ketika poinnya banyak dan naik level, kursinya hilang lagi begitu. Bu Armita ya. Iya Bu. Jadi kalau misalnya ketika nanti sudah naik level, jatah kursi yang diberikan itu hilang begitu ya.
Iya, hilang. Jadi kita kan sudah memberikan ke teman gitu kan. Jadi teman kita naik level, berarti dia nggak dapat ya. Kita juga kan sudah memberikan kursi ke teman. Jadi jatah kursi kita berkurang. Teman kita juga tidak bisa menikmati lagi gitu. Jadi kalau seandainya Ibu Fani pengen seperti Bu Rini nih, gitu kan, ya usahakan semangat gitu, biar minimal dapat level 2 aja, udah dapat buku. Ya, artinya dari proyek sendiri gitu ya Bu ya? Nanti kan Ibu Rini juga bakal ngasih tahu tuh gimana cara repost poin gitu kan, jadi sama-sama semangat gitu. Jangan bilang ngeluh, aduh susah, sebenarnya nggak susah Bu. Gitu. Yang penting semangat aja. Nggak susah, ya tinggal kreasi kita aja. Nah besok kita akan langsung masuk ke studio ya, Bapak dan Ibu, studio rekaman bukan ya, studio untuk membuat proyek. Jadi besok kita masuk ke membuat proyek. Jadi Ibu siapkan laptop, lebih enak kita pakai laptop saja. Jadi kita masuk studio pakai laptop, kita buat proyek, kemudian penjelasan akun AC dan progres serta tugas-tugasnya, daftar tugas. Besok akan dijelaskan supaya kita sama-sama bisa mendapatkan aset-aset 3D dari Assembler itu dengan leluasa, begitu, tidak terbatas lagi. Baik, ada lagi pertanyaan, Bapak dan Ibu? Yang dari rekan-rekan MTS Daru ini nih, ada nggak pertanyaan? Kan sudah membuat proyek ya, bagaimana, ada kendala? Bu Rosmeda senyum ya. Udah pandai. Masih konsen buat Bu. Masih konsen buat, ini pasti mau yang bagus sekali nih, mau pakai konsentrasi ini. Jarinya. Iya, nggak apa-apa, harus semangat membuatnya. Ibu Sophia, silakan. Bu Rini, saya mau tanya nih, karena kan saya baru kenal ini dengan ini media ini. Saya guru IPA. Jadi dengan Assembler ini berarti saya bisa membuat praktek maya ya Bu ya? Boleh, ya, sangat bisa Bu. Sangat berarti bisa. Justru IPA itu paling banyak Bu asetnya. Sangat sayang mereka dengan pelajaran IPA. Paling banyak mata pelajaran IPA dan kimia. Berarti kan dengan media ini siswa diajarkan, berarti siswa itu bisa dia praktikum secara maya. Ya Bu ya? Bisa Bu. Jadi kalau di sekolah, kadang rata-rata sekolah tidak boleh membawa HP ya Bu anaknya biasanya gitu. Tapi kalau sekolah ada fasilitas, juga sedang terpikir saya sih Bu, kalau sekolah kita punya tab gitu 5 biji aja gitu kan bisa kita praktek gitu. Jadi per kelompok gitu kan, 1 tab 5 orang atau 4 orang begitu. Nah jadi nanti pakai tab itu atau pakai HP Android, Ibu kan sudah buat kelas seperti tadi. Ibu masukkan anak-anak tadi ke kelas Ibu. Nah, di situ nanti ada topik, mereka bisa ambil topik, kemudian belajar dari topik itu. Atau Ibu yang mengupload proyek Ibu ke kelas dan seluruh anak-anak untuk melakukan langsung mencari tahu atau membuat seperti yang saya tadi buat. Nah, itu mereka akan lebih lebih semangat, lebih termotivasi dan lebih interaktif gitu kan Bu. Iya, berinquiry dia Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Sophia. Ada lagi yang ditanya? Ini saya kirimkan link kelas. Ibu bisa kopikan ke Word gitu ya Bu, untuk kalau mau membuka secara cepat gitu. Nanti kalau sudah dibuka di webnya, Ibu bintangi, Ibu kasih bookmark supaya kalau kita buka itu langsung terbuka yang kemarin kita sudah buka. Gitu. Izin Bu Rini. Ya, Pak Wito, silakan.
sekedar apa ya, sharing ke kawan-kawan, karena saya juga masih baru. Saya masih baru Bapak dan Ibu. Cuman senangnya di sini adalah kita ada komunitas AC, sehingga kita dapat belajar bersama hampir setiap malam. Hampir setiap malam kita bisa belajar dan setiap saat, sehingga Bapak Ibu nggak sendirian. Yang dibutuhkan adalah kreativitas Bapak dan Ibu. Jadi dengan aset yang sudah ada, silakan Bapak Ibu berkreativitas. Karena inti kata kuncinya adalah kreativitas. Mungkin untuk sekedar apa ya, berbagi ya. Saya diajak Bu Rini waktu itu pada satu kegiatan, jadi tertarik saya dengan satu kalimat yang disampaikan, yaitu blender. Artinya Bapak dan Ibu, kalau di AC itu ada aset, jadi aset 3D itu bisa juga kita ambil dari pihak lain, tidak hanya dari tadi gitu ya, dari augmented reality tadi. Jadi Bapak Ibu bisa ambil dari sumber-sumber yang lain gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, progresnya juga tidak terlalu sulit. Contohnya, misalnya Bapak dan Ibu ikut kegiatan hari ini. Ini tadi Ibu Rini sudah sampaikan supaya di share screen atau di screenshot. Nah, screenshot nanti dipindah ke rempel ke Word. Nah, itu dikirimkan dapat poin. Begitu. Ya, jadi ada kegiatan, kemudian Bapak Ibu kan tidak terlepas dari dunia membuat RPP. Nah, RPP Bapak Ibu, tapi tentu RPP yang dimaksud di sini adalah RPP yang berkaitan dengan proyek AR. Itu juga ada nilainya, sehingga dengan progres kerja kita, satu saat nanti, kata Bu Rini, ya saya sudah melihat bahwa nanti kita akan diberi premium seumur hidup, kata Bu Rini seperti itu. Akses tanpa batas. Jadi kita dapat melakukan akses seluruh aset 3D. Nah itu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan seluruh aset 3D, ya saya kira kreativitasnya luar biasa. Ya, itu mungkin masukan dari saya, Bu Rini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Suwito untuk share pengalamannya ya. Awalnya juga Pak Suwito maksudnya nggak terlalu gitu dengan apa sih itu assembler, apa sih itu augmented gitu kan. Udah ikut juga daftar, tetapi tidak ada progres gitu. Nah, ketika sudah lihat akun AC, kemudian mencoba masukkan tugas, kita masukkan tugas-tugas, besok saya jelaskan, kita masukkan tugas-tugas dan kemudian naik level. Nah itu di situ mulai tumbuh semangat dan terus berkreasi. Dan ketika meeting seperti ini dengan master-master yang sudah duluan ya, yang sudah senior-senior, nah di situ ada tersebut aplikasi-aplikasi yang lain yang mendukung objek-objek 3 dimensi untuk dimasukkan di Assembler Edu ini. Nah, Pak Suwito terus semangat untuk mempelajari yang lain dan memang sampai sekarang terus di progresnya itu kenceng lah gitu, lumayan kenceng ya Pak Suwito ya, sedang mau naik level berapa nih, level 3 ya. Amin ya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Ini sudah 14.55 Pak. Kalau tidak ada, kita tutup. Bapak dan Ibu, ini semua tergabung di grup Facebook Komunitas Assembler Edu Deli Serdang kan. Maksudnya untuk link besok, kita infokan di grup itu. Yang ada di grup saya, akan saya masukkan di grup
sekolah yang tidak akan saya masukkan linknya di grup Facebook komunitas Assembler Edu Deli Serdang untuk link kegiatan besok di jam yang sama. Nah, kita buka linknya jam 1, mulai acara 1.15 ya Bapak dan Ibu, karena itu kan waktu dekat ke makan dan zuhur ya. Jadi tepatnya 13.15 kita mulai acara. Izin Bu Rini, saya screen. Oh, boleh Pak. 5 menit Pak ya. Ya. Izin Bu Rini, boleh minta nomor WA-nya Bu? Oh boleh, saya tulis di kolom chat ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, silakan Pak Wito di share screen. Udah nampak Bu? Belum. Sudah ya Bu Sofia. Sudah tadi ya? Sudah ya, ini proses sudah. Bu, Bapak dan Pak, mohon maaf nanti kalau Siti terlempar, ini baterainya tinggal 9%. Iya, nggak apa-apa. Bapak dan Ibu, karena saya kebetulan guru matematika, ada pelajaran namanya geometri ruang, bangun ruang. Nah, di aset 3D bangunannya tidak ada yang seperti ini. Jadi saya buat sendiri Bapak dan Ibu gambarnya. Ini belajar otodidak, belajar Blender namanya, itu satu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi gambar bola dan sebagainya deh. Nah gitu. Ini sebagai contoh dampak dari belajar AC, AR tadi. Itu Bu Rini. Iya, terima kasih Pak Wito yang sudah share pengalamannya belajar Blender. Hanya beberapa hari itu sudah bisa membuat aset 3D. Dan aset itu bisa kita masukkan ke proyek kita besok ya. Kita masukkan ke proyek kita dan kita jadikan media pembelajaran. Kenapa Bapak itu buat itu? Karena di platform Assembler Edu belum ditemukan aset seperti itu. Nah, jadi buat sendiri beliaunya. Nah, kalau memang mau membuat sendiri memang harus belajar lebih lagi. Besok kita membuat proyek yang ada di asetnya yang ada di Assembler Edu saja dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu. Tetapi nanti kalau tidak puas di situ, bagus sebenarnya kalau ada rasa tidak puas itu berarti mau menggali lagi di bagian yang lain. Itu sebenarnya bagus. Boleh ke Pak Suwito berarti. Nah, baik, saya rasa itu saja untuk hari ini ya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan mic-nya ke Pak Suwito yang saat ini sebagai host. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Rini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah setia sampai sekarang masih posisi 36 orang peserta. Sesuai dengan tujuan dari kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu sudah pertama mengenal apa itu Assembler Edu dan AR. Kemudian tadi hari ini juga kita belajar membuat akun Assembler dan AC. Untuk kegiatan besok Bapak dan Ibu akan lebih seru karena kita akan praktek langsung. Jadi siapkan tempat WiFi atau jaringan yang bagus, kemudian usahakan kerja menggunakan laptop. Alangkah baiknya kalau menggunakan mouse supaya lebih lincah tangannya. Kegiatan kita besok adalah membuat proyek Bapak dan Ibu. Membuat proyek sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian kita akan belajar, tadi kalau sudah ada disinggung tentang level-level, apa saja sih level-level yang bisa diikuti, yang bisa dicapai sehingga Bapak dan Ibu tahu kegiatan apa yang bisa dilaporkan. Seperti ini Bapak dan Ibu, ini bisa dilaporkan nih. Nilainya 10 ya, 10. Jadi besok dapat lagi 10. Terus ada lagi setiap hari ada kegiatan gratis seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk urusan yang PNS, saya kira ini juga perlu sertifikat Bapak dan Ibu. Pelatihannya pada umumnya gratis ya.
Dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ketika aja untuk kenaikan pangkat. Kita tutup. Kita tutup. Iya. Iya, baik. Ya Pak Wito yang tutup, yang host. Saya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Sampai Pak jumpa Wito, besok. cepat kali, harus saya baru masuk. Bentar. Saya baru masuk, berarti baru masuk itu ditutup aja. Biar apaan mau joget? Aku dari tadi loh. Besok 1.15 Bu ya. 1.15 kalau penebus setengah 2. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Iya. Belum, saya belum mencapai tujuan nih Pak Wito. Masih di Tapi jalan. sudah ada Puspa di sebelahmu. dia sambil ngantuk. Oke ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai jumpa besok pukul 1 dan kita mulai di pukul 13.15. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Mohon izin. Halo Becky. Halo Becky. Halo Bu Sof. Kangen.